Bab 34, Momen Hangat. Jerry baru saja kembali ke puncak awan, dan langsung mendapatkan telepon dari Leslie. Belum sampai ia sempat berbicara, sebuah suara yang nyaring pun terdengar, "Papa, aku merindukanmu." Mendengar suara Happy, Jerry pun tersenyum. Setiap kali ia memikirkan putrinya, ia merasa seperti sedang bermimpi. "Happy, sudah semalam ini, kenapa masih belum tidur?" tanya Jerry dengan lembut. "Papa, aku rindu padamu, tidak bisa tidur." Suara Happy sedikit terisak. Jerry merasa sedih, memang sudah beberapa hari dia tidak bertemu dengan putrinya, bukannya dia tidak ingin menemuinya, tapi ayah dan ibu mertuanya sama sekali tidak memperbolehkannya untuk bertemu dengannya. Belakangan ini juga kebetulan masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. "Papa besok akan pergi menemuimu." "Iya." Jerry terdiam sesaat, lalu tiba-tiba mengatakannya. "Tidak mau." Happy berkata dengan terisak, "Aku ingin bertemu dengan Papa sekarang juga." "Happy pintar ya, Papa besok akan menjemputmu untuk pergi ke sekolah." "Iya." Mendengar suara Happy seperti sedang menangis, Jerry pun langsung panik. "Papa, besok akhir pekan, tidak sekolah," kata Happy sedih. Lalu, suara Leslie pun tiba-tiba terdengar, "Jerry, tunggu sebentar, kita video call saja, dengan begitu Happy dapat melihatmu." Lalu, Leslie pun mengirim panggilan video call. Baru saja Jerry menerimanya, ia langsung melihat Happy yang mengenakan piyama kartun, sedang bersandar dalam pelukan Leslie. "Papa!" Melihat Jerry, Happy pun berteriak dengan penuh semangat. Mendengar panggilan dari darah dagingnya yang sangat nyaring itu, hati Jerry benar-benar terasa meleleh. Ia segera berkata, "Halo Happy, selamat malam." "Papa, besok pulanglah, tinggal bersamaku dan Mama." "Iya?" tanya Happy dengan penuh harapan. Hati Jerry terasa sedikit pahit, mana mungkin dia tidak ingin tinggal bersama dengan Happy, tapi dengan tingkat kebencian Yuri terhadapnya, mana mungkin dia memperbolehkannya kembali. Melihat ayahnya tidak berkata apa-apa, Happy memutar matanya, lalu berkata, "Papa, apa kau takut aku menguasai Mama sendirian? Tenang saja, setelah kau pulang nanti, setiap hari Sabtu dan Minggu, kita tidur bersama. Selain hari itu, Happy akan tidur sendiri, Papa bisa tidur dengan Mama." Mendengar perkataan Happy, Jerry dan Leslie pun tercengang bersamaan. Beberapa saat kemudian, barulah Leslie bertanya dengan keras, "Happy, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu?" Melihat ibunya marah, Happy pun cemberut, dan hampir menangis. Jerry segera mengingatkannya, "Leslie, jangan menakut-nakuti Happy." Setelah itu barulah Leslie menyadari bahwa sikapnya terlalu panik, ia pun menatap Happy dengan lembut, "Happy, maaf ya, Mama tidak seharusnya membentakmu tadi, Mama minta maaf padamu, ya." Wajah sedih Happy pun langsung menghilang, dengan bangga ia berkata, "Karena Mama sudah meminta maaf, Happy akan memaafkan Mama." Melihat rupa Happy itu, Leslie tidak tahan untuk tertawa. Jerry juga ingin tertawa. Lalu, Happy berkata, "Papa dan Mama Hona juga begitu, setiap minggu ada satu hari, dia harus tidur sendiri." Setelah itu barulah Jerry dan Leslie menyadari, tadi mereka telah salah paham pada maksud perkataan Happy. "Papa, lihat, ini adalah keluarga bahagia yang Happy gambar. Ini Papa, ini Mama, di tengah ini adalah Happy." Meskipun hanya melihat ayahnya dari video saja, tapi Happy sudah sangat senang. Ia mengeluarkan gambarnya, dengan wajah yang penuh semangat. Di gambar itu, mereka bertiga saling bergandengan, meskipun gambarnya sangat kekanak-kanakan, tapi bisa dilihat dari gambar itu, semua orang tersenyum senang. Melihat gambar itu, hati Jerry pun merasa bersalah, mata Leslie juga memerah. Happy tidak menyadari suami istri yang tiba-tiba terdiam itu, ia tetap memperkenalkan gambarnya dengan penuh semangat. "Papa, ceritakan sebuah cerita pada Happy." "Iya," kata Happy dengan penuh harapan tiba-tiba pada Jerry. Jerry tersenyum lembut, lalu mengangguk, "Dulu, ada sebuah gunung, di gunung ada sebuah kuil, di dalam kuil itu ada seorang biksu." "Papa, cerita itu sudah kudengar dari Mama berkali-kali," kata Happy sambil tertawa. "Zaman dahulu kala,
ada sebuah hutan, di dalamnya ada seorang putri salju dan 7 orang kurcaci. Papa, itu adalah cerita putri salju, Mama juga sudah pernah menceritakannya. Papa menceritakan cerita seorang pria miskin saja bagaimana? Baik, aku ingin mendengarnya. 5 tahun lalu, ada seorang pria miskin yang tidak memiliki apa-apa, dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Mereka terus video call sampai larut malam, sampai akhirnya Happy pun tertidur di tengah cerita Jerry, tapi ceritanya masih belum selesai. Setelah pria miskin itu mengalami kejadian di ambang hidup dan mati selama berkali-kali, akhirnya ia pun berdiri di puncak Tanah Utara. Tanah Utara juga menjadi sebuah kota yang tidak terkalahkan, tidak ada satu orang pun yang berani membuat kekacauan lagi. Namun di dalam hati pria miskin itu, selalu tidak bisa melupakan sang wanita, oleh karena itu akhirnya dia kembali. Cerita itu pun berakhir, Lacey sudah menangis terseduh-seduh. Sampai saat itu, barulah Jerry menyadari, tanpa sadar, ia pun menceritakan seluruh pengalamannya selama 5 tahun ini. Aku hanya bercerita saja, jangan menangis, kata Jerry sambil tersenyum lembut dan menatap Lacey. Lacey meneteskan air mata, apa selama beberapa tahun ini, kau mengalami semua itu? Jerry tiba-tiba terdiam, tapi Lacey sudah tahu jawabannya, meskipun cerita itu sudah sangat diperpendek, tapi tetap saja membuat Lacey merasakan ketegangan saat sang pria miskin itu mengarungi badai kematian. Besok, apa kau ada waktu? Tanya Lacey tiba-tiba. Melihat Jerry mengangguk, ia pun berkata, besok akhir pekan, kita ajak Happy pergi ke kebun binatang, bagaimana? Baik. Sampai bertemu besok, selamat malam. Selamat malam. Setelah mematikan telepon, Jerry berjalan ke samping jendela, meskipun malam sudah sangat larut, ia sama sekali tidak merasa mengantuk. Ia berdiri di sebelah jendela yang besar itu, memandangi pemandangan malam seluruh Jiangsu yang ada di bawahnya, hatinya merasa sangat berat dan penuh perasaan bersalah. Di rumah lama keluarga Qin, Lacey juga demikian, ia memeluk putrinya dalam pelukannya dengan erat, bagaimanapun tidak bisa tertidur, dalam kepalanya terus terngiang cerita tentang pria miskin tadi. Keesokan harinya, di berbagai forum dan berita media tersebar berita dan video mengenai sebuah video dewasa, meskipun sudah disensor, tapi wajah orang yang berada di dalam video itu tetap terpapar dengan sangat jelas. Berita itu menggambarkan seisi Jiangsu, keluarga Xiong sebagai keluarga di kelas pertama yang berada di posisi setelah 4 keluarga terbesar di Jiangsu. Xiong juga merupakan cucu pertama dari tuan rumah keluarga Xiong, bisa dibayangkan, sebesar apa pengaruh berita ini terhadap keluarga Xiong. Di kediaman keluarga Qin, saat Tuan Besar Qin melihat berita itu, ia benar-benar marah sampai hampir pingsan. Tiba-tiba, seseorang berlari ke dalam kamar Tuan Besar Qin, lalu berkata dengan panik, "Tuan rumah, gawat, ada orang dari pengadilan yang datang, katanya akan menyegel kediaman keluarga Qin, mereka berkata akan mengusir kita dari sini, katanya nanti akan dilelang untuk membayar pinjaman." Apa? Tuan Besar Qin langsung bangkit berdiri, namun baru saja ia berdiri, ia merasa darah di dalam tubuhnya mengalir deras, sakit jantungnya pun kumat. Tuan rumah. Bawahan itu segera berteriak, kalau tidak diobati dengan segera, Tuan Besar Qin sudah berpulang. Tuan Besar Qin baru saja sadar, dan langsung berteriak, segera buat dekrit keluarga, usir Fred Qin dari keluarga Qin, jangan pernah biarkan dia menginjakan kakinya di keluarga Qin lagi. Di keluarga Xiong, seorang petua berambut putih yang mengenakan baju tang, sambil melihat berita yang ada di koran, tubuhnya benar-benar gemetaran. Di sebelahnya, berdirilah seorang pemuda berusia 30 tahunan yang sedang ketakutan. Plak. Petua itu langsung menamparkan wajah pemuda itu, dengan marah ia berteriak, dasar sampah. Lihatlah apa yang kau lakukan, sekarang jangankan Jiangsu, seluruh Kyushu pun tahu, aku harus meletakkan wajah tuaku ini di mana. Brak. Kedua kaki Xiaon terasa kaku, ia langsung berlutut di atas lantai, dan memohon sambil menangis, kakek, aku juga dijebak oleh orang lain, semua ini karena si brengsek itu, dia memberi kami obat, lalu mengurung kami berdua. Siapa? Tanya petua berambut putih itu dengan marah,
tentu saja dia tahu bahwa Xiaon tidak mungkin melakukan hal itu sendiri. Xiaon berkata, namanya Jerry Yang, dia adalah menantu keluarga Qin. Seorang menantu keluarga Qin yang kecil saja tidak bisa kau bereskan, dasar sampah. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, tunggu saja untuk diusir dari keluarga ini. Kata petua berambut putih itu dengan kesal. Mendengar hal itu, Xiaon pun panik. Ia segera berkata, kakek, tenang saja, rasa malu ini, aku pasti akan membalasnya sendiri. Aku akan membuatnya tahu, apa akibatnya berurusan dengan keluarga Xiong. Bersambung.